Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kau mau pergi yang kau perlu maksim. Saya buka dulu aplikasi taksi drivernya. Saya matikan dulu auto agar tidak terganggu dengan orderan yang masuk. Oke, auto sudah mati. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai orderan fiktif pada aplikasi Driver Maxim. Yang perlu kita ketahui bahwa di aplikator manapun yang namanya orderan fiktif itu pasti ada. Nah, untuk di Maxim sendiri orderan fiktif tersebut terbagi dua macam. Yang pertama mengenai penumpang yang telah saya bahas di video sebelumnya. Yang kedua yaitu mengenai penipuan yang dilakukan oleh oknum customer atau pelanggan Maxim. Biasanya rata-rata orderan penipuan tersebut terdapat pada orderan food dan delivery. Oke, kita langsung aja coba membahasnya. Kita buka dulu papan orderannya seperti ini. Di papan order sambil kita mencari ciri-ciri orderan fiktif penipuan tersebut seperti apa. Untuk pertama kita mungkin bahas di bagian orderan food. Kemudian setelah itu kita bahas di delivery seperti apa. Oke, kita buka dulu orderan foodnya. Kita coba cari ciri-ciri orderan fiktif. Oke, kita coba cari dulu. Biasanya tiap hari itu muncul ada aja orderan fiktif. Kita coba kembali dulu, terus masuk lagi. Oke, ini kayaknya ada orderan fiktif nih. Contohnya orderan fiktif ini modelnya seperti ini. Ini tolong dipahamin bagi driver-driver terutama itu driver-driver yang baru menjadi driver Maxim. Orderan seperti ini sebaiknya dihindarin. Ya, modelnya seperti ini. Rata-rata itu penjemputannya seperti ini nih, ada di swalayan, entah itu Alfamidi, Indomaret dan lain-lain. Notifnya seperti ini, contohnya itu Pocari Sweet, kacang kulit, C1000, token pulsa, redeem Shopee, terus nanti dikonfirmasi lewat WA. Biasanya oknum ini menggiring langsung lewat WA itu. Tolong kalau ketika ada orderan seperti ini jangan sekali-kali diambil, terutama yang minta isikan pulsa, saldo, token listrik dan lain-lain. Contohnya itu seperti ini. Jadi sangat disayangkan jika teman-teman memaksa untuk mengambil orderan seperti ini, karena sudah pasti yang seperti ini itu penipuan. Kita cari lagi yang lain. Jadi usahakan teman-teman ketika dapat melihat orderan seperti itu sebaiknya jangan diambil ya. Contohnya seperti ini, mohon diingat. Nah, ini ada lagi dengan penjemputan di apotik Kimia Farma dengan tujuan Polres. Contohnya seperti ini, paracetamol, ampicillin, top up,
dan lain-lain, konfirmasi lewat WA. Kadang mereka ada dicantumkan WA maupun kadang tidak juga, tapi ketika kita eksekusi ternyata WA-nya lain tuh, biasanya WA-nya profilnya itu polisi. Untuk meyakinkan calon korban oknum pelanggan nih, itu mungkin perlu dipahamin, rata-rata tujuannya seperti Polres dan lain-lain. Jadi tolong teman-teman ketika melihat orderan seperti ini sebaiknya jangan diambil. Jika dirasa misalnya orderan itu real tanpa ada minta token maupun yang lain-lain, kalau dirasa mau diambil silahkan diambil, nanti tinggal kita konfirmasi aja sama kasir, entah itu kita di Alfamidi atau Indomaret. Seandainya kita belanjakan pesanan pelanggan ini, misalnya belanja barang-barang semacamnya lah, ketika kita di kasir konfirmasi aja ke kasir, bilang, Mbak, ini saya dapat orderan via aplikasi dengan belanjaan seperti ini, bisa enggak ketika saya mengeksekusi orderan ternyata orderan tersebut fiktif, bolehkah saya kembalikan barangnya dan kembali dana talangan tadi. Nah, biasanya sih kasir mentoleransi itu, ada kebijakan khusus karena seringnya terjadi penipuan seperti itu. Tapi ketika sudah pelanggan macam-macam nambahin pulsa dan lain-lain, sebaiknya jangan dilakukan, karena kalau sudah menyangkut pulsa dan lain-lain, pihak kasir sudah tidak bertanggung jawab tuh. Kalau barang kan masih bisa dikembalikan. Oke, mungkin itu sudah dipahamin, mungkin sudah paham di situ. Saya rasa mungkin cukup untuk orderan food. Kali ini kita coba bahas orderan delivery, apa saja yang perlu diperhatikan ketika mengeksekusi orderan delivery, terutama yang memiliki talangan. Oke, kita coba dulu mencari orderannya di papan order. Kita cari delivery. Oke, ntar kita tunggu dulu apakah ada orderan yang berkaitan dengan talangan. Nah, oke, ini ada. Ini contoh orderan delivery. Notifnya antarkan baju dengan talangan 500.000. Nah, di sini perlu kita pahamin apa saja yang harus kita perhatikan ketika kita mengeksekusi orderan seperti ini yang menyangkut talangan. Untuk antisipasi ketika ternyata itu penipuan, maka dana kita hilang tuh 500.000. Jadi di sini saya mau memberikan sedikit informasi apa saja yang perlu kita persiapkan ketika ingin mengeksekusi orderan yang seperti ini. Jadi pertama yang saya minta teman-teman ketika mengeksekusi orderan seperti ini, jangankan talangan yang besar seperti ini, mau itu talangan 10.000, 20.000, 50.000, kita juga tetap harus waspada, harus punya persiapan. Jadi yang pertama harus kita perhatikan yaitu titik penjemputan pelanggan. Usahakan kita jangan ketemu di pinggir jalan. Usahakan itu titik penjemputannya jelas itu rumah si pengorder.
rumah, bisa rumah maupun kios ataupun all shop misalnya kan kayak gitu, biar jelas tuh tempat penjemputannya. Jadi ketika ada apa-apa enak pertanggungjawabannya ketika kita pengantaran ternyata yang diantar itu tidak ada. Yang kedua yang perlu diperhatikan, usahakan kita melakukan kesepakatan dengan si pengantar. Contohnya seperti ini, kita bisa mengeluarkan bahasa yang biasa saya lakukan sih seperti ini nih. Maaf, misalnya kan kayak seperti ini, maaf Pak Bu, mohon maaf, ini ketika saya melaksanakan pengantaran kan tidak diminta-minta, mungkin kita memiliki kendala ketika mengantarkan orderan tersebut, entah itu pelanggan susah dihubungin, apakah HP-nya mati, sinyal jelek atau gimana, yang mengakibatkan pengantaran ini tidak selesai, artinya tidak ketemu pelanggan yang dituju arah pengantaran. Apakah bisa saya kembalikan barangnya dengan meminta kembalikan talangan dan ongkir saya juga tetap dibayarkan, atau bagaimana? Jika kita sudah kesepakatannya jelas dan si pengorder itu menyanggupin, maka kita tenang untuk mengantar orderan karena jelas titik penjemputannya di mana. Kalau bisa ditambahin bukti lain seperti kita dokumentasikan wajah pengirim dengan minta izin sebelumnya. Kalau dia memiliki etikat baik, pasti tidak ada masalah. Jika tujuannya untuk menipu, pasti banyak alasan untuk tidak mengiyakan itu. Karena tidak sedikit driver yang kena hal seperti ini, yang hilang duit talangan ketika ingin kembalikan, entah kemana mau dikembalikan, tidak ada penanggung jawabnya karena penjemputan yang tidak jelas, terus tidak ada kesepakatan seperti itu. Bukan hanya driver baru, driver lama juga tidak sedikit yang kena tuh. Jadi sebenarnya itu dari kita sendiri lebih berhati-hati lagi dalam mengeksekusi orderan, terutama yang berkaitan dengan talangan. Mungkin cukup pembahasan kali ini, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Mohon maaf mungkin kalau jika kurang jelas, mungkin bisa silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Untuk orderan food and shop yang berjenis Indomaret dan lain-lain memang agak susah dilacak karena disinyalir ini memang sindikat oknum yang bermain di lintas daerah. Mereka memainkan IP dan tiap daerah itu mereka membuat orderan dengan target ya, yang utama ya memang khusus driver-driver baru itu untuk mengambil orderan tersebut. Jadi mungkin sekian informasinya. Semoga tidak ada lagi yang menjadi korban selanjutnya. Oke, terima kasih dan nantikan video tutorial selanjutnya.